Pada Minggu 13 Juni 2021 yang lalu, Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan akta hibah tanah pada Gereja Kristen Indonesia yang kemudian diklaim oleh Bima Arya sebagai tanda prestasi selesainya kasus GKI Yasmin. Yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah bahwa yang paling gampang untuk menilai selesai atau tidaknya kasus GKI Yasmin adalah apakah IMB Gereja GKI Yasmin sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali dan juga yang disinggung di dalam rekomendasi wajib Ombudsman Republik Indonesia 2011 itu sudah kembali berlaku. Dan kedua yang paling kasat mata adalah apakah tanda segel di gedung gereja GKI Yasmin yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31, Taman Yasmin, Bogor, itu sudah dicabut sesuai dengan perintah dari lembaga-lembaga dan institusi-institusi negara yang tadi saya sebutkan. Sehingga dengan parameter itu, indikator itu sangat jelas kelihatan bahwa klaim yang dinyatakan oleh Bima Arya bahwa dia telah berprestasi menyelesaikan kasus GKI Yasmin yang sudah 15 tahun itu adalah sebuah kebohongan publik. Tidak benar bahwa kasus tersebut telah selesai karena ya yang paling gampang dilihat gereja tersebut masih disegel dan IMB masih juga belum kembali aktif sebagaimana apa yang ada dalam putusan Mahkamah Agung. Jadi sekali lagi yang paling gampang untuk menilai apakah kasus GKI Yasmin sudah selesai atau belum adalah apakah putusan Mahkamah Agung tersebut dan rekomendasi wajib ombudsman tersebut sudah dijalankan dan diimplementasikan dan bangunan gereja bisa dipakai untuk peribadatan warga jemaat GKI Yasmin. Selanjutnya kami undang Mas Aan Ansori mewakili Jaringan Islam Anti Diskriminasi yang juga bergabung bersama kita di ruang Zoom. Silahkan Mas Aan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang euforia, banyak yang menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor. Jika dilihat secara terpisah, hibah tanah itu kan ya baik ya, orang memberi itu kan baik dan itu sebabnya sangat mungkin banyak orang yang mengapresiasi. Tetapi yang mungkin tidak diketahui oleh orang bahwa kebaikan itu menurut tradisi kami di Islam, tujuan baik itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Yang dilakukan oleh Mas Bima dan beberapa orang itu kebaikan yang tidak dilakukan dengan cara yang baik. Anda tidak bisa mengepel rumah Anda dengan air comberan. Tadi sudah disampaikan bahwa tidak dilibatkan, mengangkangi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dan juga Ombudsman. Menurut saya ini adalah contoh kebaikan yang di dalamnya ada kemungkaran. Nah, sekali lagi di dalam doktrin Islam, kalau kita melihat kemungkaran, maka kita diperintahkan untuk melakukan perubahan. Kita diminta untuk berkomitmen melakukan perubahan. Dengan cara apa? Dengan cara kekuasaan. Tapi kalau kita tidak mampu, ya dengan cara menyampaikan hal seperti ini. Tapi kalau kita tidak mampu, kita juga harus melakukan pengecaman di dalam hati. Yang ini saya katakan bahwa saya dan banyak teman-teman Islam lainnya itu menganggap bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Wali Kota Bogor ini adalah baik, tapi di dalamnya ada kemungkaran. Karena mengangkangi hukum, tidak melibatkan korban di dalam proses-proses itu dan oleh karenanya harus dilawan dan harus diubah. Dan saya ingin mengajak pada semuanya, seluruh bangsa Indonesia dan teman-teman yang ada di sini untuk terus melawan dengan cara yang gembira, dengan cara yang ma'ruf dan menjauhi cara-cara yang jelek.
Saya kira itu, Mas Bona, kita harus terus melawan kemungkaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Aan. Terima kasih Mas Aan mewakili Jaringan Islam Anti Diskriminasi.